Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi Bu Mita. Pagi Bu Mita. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Masih semangat ya. Ini meskipun kita tidak bertemu secara langsung di sekolah, kita masih dapat kesempatan untuk bertemu secara daring di sini. Saya harap untuk semuanya tetap semangat belajarnya meskipun dalam kondisi yang seperti ini, dalam banyak sekali keterbatasan. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita. Minta tolong untuk ketua kelasnya bisa disiapkan berdoa. Untuk memulai, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silahkan. Doa selesai. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, agar kita tetap bangga kepada tanah air kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Kita mulai dari hitungan ke 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Nah, jadi ini materi kita untuk Simkomdik kali ini yaitu tentang menggunakan fitur perangkat lunak presentasi. Nah, jadi untuk kompetensi dasar yaitu yang pertama menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide. Kemudian untuk keselanjutnya kita akan berlatih untuk membuat slide presentasi. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan jenis, fungsi, dan keuntungan aplikasi presentasi. Siswa dapat menentukan fitur umum yang sering digunakan. Kemudian siswa dapat membuat slide presentasi. Kira-kira apa itu presentasi? Ada yang tahu? Presentasi itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan suatu topik, pendapat, ataupun informasi kepada orang lain. Ya. Jadi misalkan saya menjelaskan seperti ini, itu sama halnya dengan presentasi. Ya. Apa saja unsur-unsur pokok dalam presentasi? Ada yang tahu mungkin kira-kira unsur-unsur dalam presentasi? Nah, seperti halnya hari ini ya, saya mau presentasikan materi di pertemuan hari ini kepada siswa, itu merupakan salah satu dari bentuk presentasi. Kira-kira unsur apa saja yang terlibat di dalam presentasi? Ada yang tahu? Tulisan. Ada tiga. Ya, ada 3. Oke, yang pertama tulisan. Ada Tampilan yang menarik Bu. Informasi yang menarik. Boleh. Coba saya tampung dulu semuanya ya. Apalagi kira-kira? Gambar. Ada gambar. Ya, jadi ada tulisan, ada gambar. Oke, kita coba kira-kira jawabannya apa untuk unsurnya. Nah, ini jadi yang pertama itu unsur pokok presentasi itu harus ada presenter. Ya, apa itu presenter kira-kira? Jadi orang yang melakukan presentasi seperti halnya saya. Jadi saya sebagai penyampai materi itu disebut sebagai presenter. Yang kedua yaitu apa? peserta. Ya, betul sekali, audiens atau peserta. Jadi kalau ada presenter nggak ada audiennya, kira-kira apakah bisa disebut presentasi? Tidak. Tidak Ya. Jadinya kayak kita ngobrol sendiri gitu ya. Nah, terus yang ketiga itu adalah harus ada media atau perangkat presentasi. Harus ada apa yang akan kita presentasikan. Nah, jadi ketiga unsur ini harus ada. Ada presenter, ada audien, juga ada media. Betul tadi ya, sudah menyampaikan ada teks, ada gambar, itu salah satu bentuk dari media atau perangkat yang akan kita presentasikan. Nah, jadi ada 4 ya untuk jenis-jenis presentasinya. Kira-kira dari keempat ini mungkin ada yang bisa menjabarkan mungkin salah satu.
Mungkin yang pertama ya untuk presentasi dadakan kira-kira seperti apa ya kalau kira-kira kalau presentasi dadakan. Coba kita kupas salah satu aja dari keempat ini. Dadakan, yang namanya dadakan itu berarti kan mendadak. Nah, kira-kira kalau presentasi dadakan itu kira-kira bisa berjalan dengan baik atau enggak ya kira-kira kalau dadakan itu? Kurang baik Bu, karena sifatnya mendadak. Jadi mungkin tampilan animasi dan sebagainya kurang bisa mewakili ke audien Bu. Ya, bagus sekali untuk Anissa ya. Jadi untuk dadakan itu menurut saya memang kurang bisa berjalan maksimal karena semuanya serba mendadak. Karena sebelum presentasi pastinya kita perlu yang namanya persiapan ya. Jadi persiapan fisik, persiapan mental itu harus yang paling utama. Ada bahan, ada materi, tapi kalau persiapan mental kita kurang, pasti juga kurang maksimal seperti itu. Nah, kira-kira apa tujuan presentasi? Ada yang tahu? Nah, seperti halnya hari ini ya, saya mau presentasikan, itu kan punya tujuan. Menyampaikan sesuatu, Bu. Betul sekali kami, betul. Menyampaikan sesuatu. Oke, kita tampung ya. Untuk yang lain, coba saya tampung. Tujuan presentasi yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi. Sekali itu. Coba yang lain, kira-kira. Untuk promosi. Untuk promosi, betul sekali ya. Jadi kita misalkan punya suatu produk, itu supaya bisa laris, bisa dikenal banyak orang, itu pasti butuh yang namanya presentasi. Betul sekali. Pertama adalah menyampaikan informasi. Nah, meyakinkan pendengar. Nah, ini salah satu manfaat dari tadi ya, mempromosikan sesuatu, motivasi, melakukan penjualan. Nah, itu tadi ya, membuat suatu ide atau gagasan, menyentuh emosi pendengar, dan yang presentasi itu adalah Microsoft PowerPoint. Nah, pastinya untuk materi TIK di SMP ini sudah pernah diajarkan ya untuk Microsoft PowerPoint. Kemudian ada Google Presenter, ada OpenOffice, dan yang terakhir adalah Powtoon. PowerPoint dengan Powtoon itu adalah sebenarnya sama-sama aplikasi, cuma penggunaannya beda. Kalau PowerPoint itu standalone ya, artinya kita harus menginstal di komputer kita. Kalau menggunakan Powtoon itu kita tinggal mengaksesnya di internet, jadi tidak perlu kita install di komputer kita. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa menggunakan Powtoon, bisa merancang slide presentasi Powtoon dimanapun selama kita terkoneksi dengan internet. Nah, nanti syarat dan ketentuannya seperti apa, bagaimana cara kita untuk menggunakan slide presentasi Powtoon akan saya jelaskan di pertemuan minggu depan. Baik, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tanya, Bu. Oke, monggo silakan. Powtoon itu bisa diinstal di HP atau enggak, Bu? Nah, pertanyaan yang bagus. Nah, kira-kira tadi kan sudah sempat saya singgung ya mengenai Powtoon. Ada yang masih ingat? Kira-kira ada yang bisa bantu menjawab pertanyaan kami? Tidak perlu diinstal Bu, yang penting ada jaringan internet sudah bisa dijalankan. Ya, betul sekali untuk Anita. Jadi gitu ya kami untuk aplikasi Powtoon itu kita tidak perlu menginstal di komputer. Jadi untuk menguji apa yang sudah kita pelajari hari ini ya, saya sudah menyiapkan beberapa soal yang ada di Edmodo. Untuk gambaran minggu depan nanti saya akan share di grup ya, link YouTube untuk tutorial pembuatan slide presentasinya. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan mempraktekkannya di lab komputer di sekolah secara langsung. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, bisa saya akhiri. Paham ya untuk tugas hari ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Terima kasih. Oke, paham. Untuk kalau sudah jelas, kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pertemuan kita hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.